Filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tugas demonstrasi kontekstual modul 1.1. Saya atas nama Nuryati SPD Aut, CGP Angkatan 9, Unit Kerja TK Negeri Pembina Lamoare, Kabupaten Kolaka Timur, sebagai fasilitator oleh Bapak Kelas Sumai dan sebagai pengajar praktik oleh Ibu Cicayanti. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang tugas modul 1.1.a.6. Demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi pribumi sejak zaman kolonial. Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebudayaan bangsa pada tahun 1922. Kiprahnya dalam memajukan anak bangsa membuat hari kelahirannya dijadikan sebagai Hari Pahlawan Nasional. Yang pertama, pendidik sebagai penuntun. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini, pendidik itu hanya dapat menuntun, tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pendidik diibaratkan sebagai petani dan anak-anak diibaratkan sebagai benih-benih yang akan ditanam, di mana benih tersebut bisa tumbuh dan berkembang sesuai harapan jika kita mampu merawatnya dengan baik. Dalam proses pendidikannya, anak juga diberikan kemerdekaan belajar. Tugas pendidik hanyalah menuntun, mendampingi, mendorong, menyemangati agar anak kita tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam melakukan pembaruan terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup pribadinya maupun kemasyarakatannya, jangan meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zamannya. Kodrat alam diartikan bahwa pendidikan harus sesuai dengan lingkungan tinggal dan kearifan lokal, sehingga peserta didik dapat mengenali dan mengembangkan kebudayaannya. Kodrat zaman diartikan bahwa pendidikan harus sesuai dengan perspektif global, yakni pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman, namun tentunya tetap mengedepankan nilai-nilai luhur kearifan budaya di mana mereka berada. Yang ketiga, pendidikan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta atau kognitif dan karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau fisikomotor. Dalam hal ini, peserta didik diharapkan mampu menyeimbangkan hidup antara cipta dan karsa agar dapat menciptakan sebuah karya. Peserta didik juga diharapkan mampu mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial, yakni mampu beradaptasi dengan orang lain tanpa membedakan suku maupun agamanya. Peserta didik diharapkan mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab, baik bagi sendiri maupun orang lain. Trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ingarso Suntulodo di depan memberi contoh. Artinya, kita sebagai pendidik senantiasa memberikan tauladan yang baik kepada peserta didik agar mereka bisa tumbuh dan berkembang menjadi anak yang mandiri dan bertanggung jawab, baik bagi diri pribadi
maupun orang lain. Madya Mangunkarsa, di tengah membangun semangat. Artinya, kita sebagai pendidik tentunya harus senantiasa memberikan semangat kepada anak didik kita dengan cara membuat program kegiatan pembelajaran yang mendapat menambah semangat dan antusias mereka dalam mengikuti kegiatan proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan harapan kita. Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Sebagai pendidik, kita harus terus memberikan dorongan untuk peningkatan pemahaman peserta didik tentang pentingnya pendidikan dan terus mengingatkan kepada peserta didik bahwasanya pendidikan merupakan tiket bagi mereka untuk dapat mengubah dunianya agar mereka bisa terbang bersama zaman. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran di sekolah.